Angin sore di lereng hutan Lembana, Sulawesi Selatan, berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan getah karet yang mengental di pohon-pohon tua. Di antara ratusan batang karet itu, seorang pemuda bernama Reno berdiri dengan mata waspada. Umurnya baru 23 tahun, tapi kulitnya sudah legam oleh matahari dan tangannya berotot karena terbiasa bekerja di kebun. Reno adalah anak dari keluarga petani sederhana di pinggiran desa Tanra Lili. Setelah ayahnya meninggal sekitar 2 tahun lalu, ia memutuskan melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai penjaga kebun karet milik seorang juragan dari kota. Tugasnya sederhana, menjaga agar tidak ada pencuri getah, menebas rumput liar, dan menginap di gubuk kecil di tengah kebun. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, suasana kebun karet itu tak lagi tenang. Kadang malam-malam saya dengar suara orang berjalan di luar gubuk. Tapi waktu saya keluar, tak ada siapapun. Cerita Reno suatu sore kepada Darman, salah seorang temannya, sesama bekerja di kebun sebelah. Darman hanya tertawa. Ia mencoba menenangkan. Mungkin itu hanya biawak besar atau babi hutan, no. Jangan kau terlalu pikirkan. Tapi Reno tahu suara langkah itu bukan langkah hewan. Terlalu pelan, terlalu teratur, dan kadang terdengar seperti seseorang yang menyeret rantai besi di atas tanah. Malam itu, Reno memutuskan untuk tetap berjaga. Lampu Petromax menggantung di dekat pintu gubuk, menerangi sebagian ruangan kayu yang sempit. Di meja kecil, secangkir kopi pahit mengepul pelan. Di luar, hutan tampak sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali kodok bersahutan dari kejauhan. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Langkah-langkah berat, pelan tapi pasti. Seperti ada seseorang menginjak daun-daun kering di luar gubuk. Reno menahan nafas. Ia meraih parang yang tergantung di dinding, lalu berdiri di dekat pintu. Suara itu kini lebih dekat. Dengan hati berdebar, ia membuka pintu pelan-pelan. Gelap gulita, hanya cahaya lampu Petromax yang menerobos sampai beberapa meter keluar. Tiba-tiba angin dingin menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Di antara batang karet, ia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri tegak. Matanya merah menyala seperti bara. Tidak bergerak, hanya menatap. Reno hampir menjatuhkan parang karena tubuhnya bergetar hebat. Ia mundur perlahan, namun sosok itu melangkah maju dengan suara berat, seperti kaki raksasa menginjak tanah lembek. Reno
berlari ke dalam gubuk dan menutup pintu rapat-rapat. Ia membaca doa seadanya yang ia ingat dari nasihat ibunya. Tapi makin lama, suara itu makin keras, seperti seseorang memukul-mukul dinding luar gubuk dengan tangan yang besar. "Ya Allah, lindungi saya," bisik Reno. Keringat dingin menetes di keningnya. Suara itu berhenti mendadak. Hening, hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Menjelang subuh, Reno baru berani membuka pintu. Segalanya tampak normal. Tapi di tanah di depan gubuk terdapat jejak kaki besar. Bukan manusia, tapi juga bukan binatang. Panjangnya hampir 1/2 meter dan bentuknya seperti cakar. Sejak hari itu, Reno tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, suara-suara aneh datang. Tangisan perempuan dari arah hutan. Bisikan di telinganya saat ia menoreh pohon karet. Bahkan bau busuk menyengat seperti bangkai. Darman yang datang pagi hari sempat mencium bau itu juga. Tapi ia menolak percaya kalau penyebabnya makhluk halus. Hingga di suatu malam, Reno benar-benar kehilangan kendali. Ia sedang duduk di depan gubuk, memandangi bulan yang tertutup awan. Saat tiba-tiba sesuatu menepuk bahunya dari belakang. Padahal ia sedang sendirian. Ketika menoleh, tak ada siapapun. Tapi dari arah kebun muncul suara tawa serak. Tawa yang jelas-jelas bukan manusia. Reno terjatuh dan hampir pingsan karena ketakutan. Di saat itu pula, dari balik kabut di antara pepohonan muncul seorang lelaki tua, berjanggut putih, mengenakan baju serba putih dan kain tenun di pinggangnya. Wajahnya teduh, tapi matanya memancarkan cahaya lembut. "Jangan takut, Nak," katanya dengan suara dalam dan tenang. Reno menatap, tubuhnya masih gemetar. "Kakek, siapa?" Lelaki tua itu tersenyum. "Orang sini memanggilku kakek lama. Aku penjaga alam di seberang hutan ini. Kau diganggu oleh makhluk yang bukan dari dunia manusia." Reno hanya bisa menunduk, mencoba memahami kata-kata itu. "Makhluk itu jahat," lanjut sang kakek. "Dan ia datang karena tanah ini dulu pernah ditumpahi darah. Tapi jangan khawatir, selama kau menjaga adab dan tidak sombong, aku akan menjagamu." Reno hendak bertanya lebih jauh, tapi sosok itu perlahan menghilang dan meninggalkan aroma wangi bunga cempaka. Dan malam itu, kebun karet menjadi sunyi untuk sementara. Keesokan paginya, Reno terbangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari menembus celah-celah papan gubuk, menyinari wajahnya yang masih pucat.
Malam tadi, ia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok tua berjubah putih yang menenangkan, memanggil dirinya dengan sebutan kakek lama. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanyalah mimpi. Tapi aroma wangi bunga cempaka yang samar masih terasa di udara. Dan di tanah depan gubuknya, ia mendapati sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Bekas tapak kaki manusia yang dalam, namun berujung kabur di antara jejak cakar besar yang sama seperti semalam. Reno menghela nafas panjang. Apa maksud semua ini? Siang itu, Darman datang menjemput hasil getah yang sudah dikumpulkan. Melihat wajah Reno yang pucat, ia menepuk bahunya. Kau terlihat seperti orang tak tidur semalaman. Reno tersenyum tipis. Mungkin benar, Man. Kebun ini tidak seperti dulu lagi. Darman memandang sekeliling, lalu mendekat. Dulu, sebelum juragan kita membeli tanah ini, katanya kebun ini sempat ditinggalkan selama puluhan tahun. Ada cerita lama tentang tukang deres yang meninggal digigit ular besar. Tapi sebagian orang bilang bukan ular, melainkan makhluk penunggu hutan. Reno tertegun. Makhluk penunggu? Darman mengangguk pelan. Orang tua di kampung menyebutnya toli-toli hitam. Katanya wujudnya seperti bayangan besar yang berjalan di antara pohon karet. Ia menampakkan diri hanya pada orang yang melanggar pantangan, seperti menebang pohon karet tua tanpa izin, atau berbicara kasar di tengah malam. Mendengar itu, Reno merinding. Ia teringat seminggu sebelum gangguan pertama muncul, ia sempat menebang satu pohon karet besar yang sudah tak mengeluarkan getah lagi. Ia melakukan itu tanpa sempat mengucap doa atau permisi. Mungkin itulah penyebabnya. Malamnya, Reno mencoba menebus kesalahannya. Ia berdiri di depan pohon karet yang besar di kebun, menundukkan kepala sambil berdoa pelan. Maafkan saya bila telah lancang. Saya hanya mencari rezeki, ucapnya tulus. Angin bertiup lembut, membuat daun-daun karet bergemerisik pelan. Untuk sesaat, ia merasa tenang. Namun ketenangan itu tak lama. Dari arah semak terdengar bisikan lirih. Terlambat, darahnya sudah ditagih. Reno tersentak dan menoleh cepat. Di balik kabut tipis malam, tampak bayangan hitam dengan wajah separuh hancur. Matanya menyala merah. Makhluk itu perlahan berjalan mendekat. Tubuhnya seperti asap yang melayang di atas tanah. Reno mundur sambil memegang parang. Jangan dekati aku. Makhluk itu menggeram. Suara nafasnya seperti angin kencang dari gua. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar ringan dan
udara menjadi sangat dingin. Reno hampir kehilangan keseimbangan. Lalu dari kejauhan terdengar suara berat namun menenangkan. Pergilah, wahai penunggu yang lupa jalan pulang. Seketika cahaya putih lembut menyelimuti area kebun. Sosok makhluk hitam itu menjerit keras sebelum menghilang menjadi kabut. Di antara cahaya itu muncullah kakek lama dengan wajah yang sama teduhnya seperti sebelumnya. Reno berlutut menatap sang kakek dengan penuh hormat. "Kakek, siapa sebenarnya makhluk itu?" Kakek lama menatap ke arah pepohonan tua. "Itu arwah seorang penjaga kebun zaman dulu bernama Ladame. Ia terbunuh di tempat ini. Tubuhnya tidak pernah dikubur dengan layak. Karena kematian itu diliputi amarah, rohnya berubah menjadi penunggu gelap. Ia marah karena merasa dilupakan." Reno terdiam, meresapi setiap kata. "Apakah saya bisa menolongnya, Kek?" Kakek lama tersenyum lembut. "Bisa, Nak. Roh yang tersesat hanya butuh diingat dan didoakan. Tapi ada syaratnya. Kau harus menemukan tempat di mana darahnya tertumpah dulu. Di sana kau harus memohon ampunan atas namanya." Reno menelan ludah antara takut dan haru. "Bagaimana saya bisa tahu tempat itu, Kek?" Kakek lama menunduk, lalu menepuk pundak Reno. "Dengarkan bisikan angin dan perhatikan tanah di sekitar pohon tertua. Alam akan menunjukkan jalannya." Sebelum Reno sempat bertanya lagi, kakek itu sudah perlahan menghilang, meninggalkan sinar samar dan wangi cendana. Keesokan harinya, Reno memutuskan mencari tempat yang dimaksud. Ia berjalan, menyusuri jalur di antara pohon-pohon karet tua, memperhatikan setiap lekuk tanah dan batang yang ditoreh. Setelah hampir 1 jam, ia tiba di salah satu sudut kebun yang tampak berbeda. Pohon di situ jauh lebih besar dari yang lain. Kulitnya hitam legam dan akar-akarnya menonjol seperti urat tangan. Saat Reno mendekat, angin berhenti bertiup. Suasana hutan menjadi sunyi mencekam. Ia berjongkok dan melihat tanah di bawah pohon itu. Warnanya agak kehitaman dan masih lembab, padahal sudah lama tak hujan. Ia menggali sedikit dengan tangan dan mendapati sepotong gelang perak tua yang setengah berkarat. Saat memegang gelang itu, pandangan Reno berputar. Dalam sekejap, ia seperti berada di masa lalu. Seorang lelaki paruh baya berdiri di tempat yang sama, berlumuran darah dan menjerit minta tolong. Di belakangnya ada 2 orang pria lain memukulnya dengan kayu besar. Lalu tubuh itu jatuh dan
dikubur di bawah akar. Reno menjerit pelan, jatuh terduduk. Pandangan itu hilang secepat datangnya, tapi cukup membuatnya paham. Darah Ladame tumpah. Disinilah roh itu terjebak dalam amarah. Dengan tangan gemetar, Reno menggenggam gelang itu kuat-kuat. Kalau benar ini milikmu, aku akan bantu kau tenang Ladame. Aku janji. Angin kembali berhembus lembut. Dan di antara desirnya terdengar samar-samar seperti suara tangis lelaki tua yang perlahan reda. Sejak menemukan gelang tua itu, Reno mulai merasa sesuatu berubah di kebun. Suara bisikan dan langkah misterius tak lagi sering terdengar. Namun, setiap kali ia berjalan melewati pohon besar tempat gelang itu ditemukan, udara di sekitarnya terasa berat. Ada getaran halus di dadanya, seperti ada yang memohon sesuatu darinya. Malam hari, ia duduk di depan gubuk sambil menatap gelang itu yang kini digantung di seutas tali kecil. Cahaya Petromax menyoroti kilau peraknya yang buram. Dalam hati, Reno berjanji akan menepati pesan kakek lama, menolong roh Ladame agar tenang. Namun, bagaimana cara melakukannya? Ia belum tahu. Sampai akhirnya, di malam ketiga setelah penemuan itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, Reno berdiri di tengah kebun yang diselimuti kabut tebal. Dari kejauhan, sosok kakek lama muncul perlahan, berjalan mendekat dengan langkah tenang. "Nak Reno," ucap sang kakek lembut, "waktunya sudah tiba. Roh Ladame ingin dibersihkan dari amarah yang menahannya di dunia ini. Besok malam, bawalah air dari mata air lembah Sipalewa dan 7 helai daun karet muda. Letakkan di bawah pohon tua tempat gelang itu kau temukan." Reno menunduk hormat. "Setelah itu, apa yang harus saya lakukan, Kek?" Kakek lama tersenyum. "Bacalah doa untuk orang yang telah tiada. Sebut namanya dan mohonkan ampunan baginya. Tapi ingat, jangan takut pada apapun yang muncul di malam itu. Karena roh yang ingin tenang kadang menunjukkan wajah aslinya sebelum pergi." Cahaya di sekitar kakek lama makin terang hingga Reno tak bisa menatapnya lagi. Dan ketika ia membuka mata, ia sudah terbangun di dalam gubuknya. Nafasnya terengah, tapi di telinganya masih terngiang suara lembut itu. "Jangan takut, Nak." Pagi itu, Reno berjalan menuju lembah Sipalewa, sekitar 2 kilometer dari kebun. Lembah itu dikelilingi bebatuan besar dan aliran air jernih yang dingin. Orang-orang desa percaya airnya suci karena tak pernah kering walau musim kemarau panjang. Ia menimbah sedikit air ke dalam botol, lalu
mengumpulkan 7 helai daun karet muda seperti yang diperintahkan. Sore menjelang malam, semuanya sudah siap. Hanya doa yang harus ia hafalkan dengan penuh keyakinan. Saat matahari tenggelam, Reno kembali ke tempat pohon besar itu. Kabut tipis mulai turun, dan hutan sekitar terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia meletakkan air dan daun di atas tanah, menyalakan dupa kecil yang ia bawa dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya pelan tapi mantap. Ia membaca doa demi doa dengan khusyuk. Angin berhembus lembut, tapi perlahan berubah menjadi dingin menggigit. Daun-daun karet bergetar seperti ada yang berjalan di antara mereka. Reno tetap melanjutkan doa, menahan rasa takut yang mulai merayap. Lalu dari balik kabut muncul sosok bayangan hitam, tinggi besar dengan wajah separuh rusak. Makhluk itu berjalan mendekat. Matanya menatap tajam ke arah Reno. Tapi kali ini Reno tak berlari. Ia tahu siapa sosok itu. "Ladame," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu kau marah, tapi aku juga tahu kau hanya ingin diingat. Aku datang membawa doa, bukan senjata. Semoga kau diampuni dan tenang di tempat yang seharusnya." Makhluk itu berhenti di depan Reno. Seketika tanah di bawah mereka bergetar ringan. Udara berputar membentuk pusaran angin kecil, dan suara gemuruh lirih terdengar, seperti rintihan panjang yang berubah menjadi tangisan. Reno mengguyur gelang perak itu dengan air dari mata air si Palewa. Saat air menyentuh logam, cahaya putih lembut keluar darinya. Sosok hitam itu perlahan berubah. Wajahnya yang rusak mulai pulih. Mata merahnya memudar menjadi lembut. Suara itu berbisik lirih, seolah datang dari jauh. "Terima kasih anak muda, aku bisa pulang sekarang." Lalu sosok itu perlahan hilang bersama kabut yang menipis. Hanya aroma wangi tanah basah dan bunga hutan yang tersisa. Reno terduduk lemas, matanya berkaca-kaca. Ia memandang gelang itu yang kini memantulkan cahaya bulan dengan jernih. Ia tahu roh Ladame telah menemukan kedamaian. Namun tak lama kemudian terdengar langkah dari arah belakang. Reno menoleh dan mendapati kakek lama berdiri di sana dengan senyum lembut. "Kau sudah melakukan hal yang benar, Nak. Alam kini tenang. Roh yang tersesat telah pulang." Reno menunduk penuh hormat. "Saya hanya mengikuti pesan kakek. Terima kasih sudah menolong saya." Kakek lama menatapnya penuh kasih. "Ingatlah, hutan ini bukan hanya milik manusia. Alam, binatang, dan makhluk halus hidup berdampingan.
Selama manusia tahu batas, semuanya akan damai. Sebelum Reno sempat menjawab, kakek lama perlahan berjalan mundur. Tubuhnya menjadi samar di antara kabut. Namun kali ini Reno tidak merasa takut, hanya rasa tenang dan syukur yang tersisa. Sejak malam pemanggilan doa itu, suasana kebun karet di lereng Lembana berubah. Udara yang biasanya berat kini terasa ringan dan sejuk. Setiap kali Reno menoreh batang karet, getah yang menetes tampak lebih jernih dari biasanya. Ia bahkan merasa seperti ada mata-mata yang tak terlihat yang sedang mengawasi. Bukan dengan niat jahat, tapi seperti ingin menjaga. Suatu pagi, Darman datang lagi membawa perbekalan. Begitu turun dari motornya, ia menatap sekeliling dan berkomentar, "Entah kenapa, kebunmu sekarang kelihatan lebih segar, no. Dulu auranya berat, sekarang malah adem rasanya." Reno tersenyum kecil. Mungkin karena sudah bersih dari yang mengganggu. Darman tertawa. "Ah, kau ini. Tapi ya, aku jadi betah di sini. Semalam aku tidur di pondok seberang. Tak ada suara aneh seperti dulu. Mungkin hantu-hantu itu pindah ke kebun sebelah." Mereka berdua tertawa. Tapi di dalam hati Reno tahu hantu itu bukan berpindah, melainkan sudah pergi ke tempat yang seharusnya. Beberapa hari kemudian, Reno berniat membersihkan area di sekitar pohon besar tempat ia menolong roh Ladame. Ia membawa cangkul, sabit, dan sedikit bunga melati untuk diletakkan di sana sebagai penghormatan. Saat ia tiba di sana, angin berhembus lembut, membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti ucapan syukur. Reno menunduk pelan. "Semoga engkau tenang, Ladame," katanya lirih. Ia menabur bunga melati, lalu menanam bibit pohon kecil di dekat akar tua itu. "Biarlah ini tumbuh sebagai tanda kedamaianmu." Ketika ia berdiri, matanya menangkap sesuatu di batang pohon. Ukiran samar yang seolah terbentuk sendiri. Bentuknya seperti sebuah senyum tua, lembut dan damai. Reno merasakan getaran hangat di dadanya, lalu tersenyum. Ia tahu itu adalah pertanda bahwa roh Ladame benar-benar telah berpulang. Malamnya, Reno bermimpi lagi. Kali ini, ia berdiri di tepi kebun yang diterangi cahaya bulan purnama. Di depan gubuknya, tampak kakek lama berdiri dengan tongkat kayu dan senyum damai. Wajahnya tampak lebih bercahaya daripada sebelumnya. "Kau sudah belajar banyak, nak," ucap sang kakek. "Bukan hanya tentang menjaga kebun, tapi juga menjaga hati." Reno menunduk. "Saya hanya ingin berbuat baik. Saya tidak ingin takut lagi dengan hal-hal yang tak terlihat." Kakek lama
tersenyum. Ketakutan itu wajar, tapi keberanianmu lahir dari niat yang tulus. Alam mendengar doa orang yang bersih hatinya. Angin lembut berhembus, daun-daun karet bergoyang pelan seperti memberi hormat. Mulai sekarang, lanjut sang kakek, kau tidak lagi sendirian di kebun ini. Akan ada penjaga-penjaga halus yang menjaga rezekimu, karena kau telah menghormati mereka. Reno menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Kek. Saya takkan lupa pesan-pesan kakek. Sosok itu perlahan melangkah mundur. Tubuhnya menjadi cahaya putih yang memudar di antara pepohonan. Dan sebelum benar-benar hilang, terdengar suaranya menggema lembut. Selalu dahulukan doa dan jangan sombong di hadapan alam. Pagi berikutnya, Reno bangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan. Ia duduk di tangga gubuk, menatap matahari yang baru muncul dari balik bukit. Udara segar memenuhi paru-parunya, dan burung-burung berkicau riang di antara dahan karet. Ia menyalakan api kecil untuk merebus air, membuat kopi pahit kesukaannya. Saat menyeruputnya, perlahan pandangannya jatuh ke arah gelang perak yang kini tergantung di dinding gubuk. Entah bagaimana, gelang itu tampak bersih dan berkilau, seolah baru ditempa. Ia mengambilnya, menatapnya dalam-dalam, lalu menggantungkannya di paku di atas pintu. Biarlah gelang ini jadi pengingat, katanya lembut, bahwa di balik setiap rasa takut ada pelajaran tentang keikhlasan. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Reno bekerja dengan tenang, menoreh batang-batang karet sambil bersenandung kecil. Setiap malam, ia tak lagi dikejutkan suara langkah atau bisikan aneh. Kadang ketika ia duduk di teras gubuk, semilir angin malam terasa hangat, dan di kejauhan terdengar suara lembut seperti doa. Desa Tanra Lili pun mulai berubah. Para pekerja lain merasa kebun itu membawa berkah. Getah karet lebih banyak dari biasanya. Hasil panen meningkat dan juragan kota memuji kerja Reno yang rajin. Reno hanya tersenyum setiap kali dipuji. Ia tahu sebagian dari keberkahan itu bukan semata karena tangannya, melainkan karena campur tangan kakek dari alam bunian dan roh Ladame yang kini menjaga tempat itu dalam kedamaian. Suatu senja, saat langit berwarna jingga keemasan, Reno duduk di bawah pohon tua tempat semua peristiwa itu bermula. Ia menatap ke langit, tersenyum, lalu berbisik, "Terima kasih, Kek. Terima kasih, Ladame. Kebun ini kini tenang, seperti hati saya." Angin lembut menjawab dengan gemerisik daun, dan dari jauh terdengar samar suara tawa pelan. Suara yang dulu membuatnya takut kini
terdengar seperti doa berkat dari dunia lain. Reno menatap cahaya matahari yang perlahan turun di balik bukit. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tak sendiri. Kebun itu kini bukan lagi sekedar tempat kerja, melainkan tanah yang dijaga oleh cahaya dan doa.